Hamida dengan NIM A231-1007. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran statistika mengenai ukuran penyebaran data yang mencakup 3. Yang pertama, simpangan rata-rata. Yang kedua, ada varians. Kemudian yang ketiga, ada simpangan baku. Selamat menyaksikan. Pengertian ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang ada dalam materi statistika meliputi yang pertama, jangkauan atau rank, yang kedua, simpangan rata-rata, yang ketiga, ragam atau variasi, yang keempat, simpangan baku. Yang pertama kita bahas adalah jangkauan. Nah, jangkauan ini meliputi hamparan, simpangan, kuartil, dan kuartil. Jangkauan atau rank atau rentang adalah selisih antara nilai data besar dan nilai data terkecil. Yang pertama ada hamparan atau jangkauan antar kuartil, merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Kemudian yang kedua ada simpangan kuartil atau QD, adalah setengah kali panjang hamparan. Kemudian yang ketiga ada kuartil. Kuartil adalah pembagian sejumlah data terurut menjadi sama jumlahnya untuk setiap bagian. Nah, setiap bagian ini dipisahkan oleh nilai kuartil yang meliputi kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Kemudian yang kedua yaitu simpangan rata-rata, merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai mean atau rataan hitungnya. Simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Nah, adapun rumus untuk simpangan rata-rata ini terbagi menjadi dua, yaitu rumus simpangan rata-rata data tunggal dan simpangan rata-rata data kelompok. Untuk data tunggal, SR sama dengan sigma mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Kemudian untuk data kelompok, SR sama dengan sigma FI mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan FI. Nah, untuk keterangannya itu SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan frekuensi data ke I. Kemudian yang ketiga ada ragam atau variasi, merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variasi dilambangkan dengan S kuadrat. Adapun rumus untuk ragam atau varians ini terbagi juga menjadi dua, yaitu data kelompok dan data tunggal. Nah, untuk data tunggal sendiri rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. Kemudian kalau untuk data kelompok, S kuadrat sama dengan sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan FI. Dengan keterangan S kuadrat sama dengan ragam atau varians, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan frekuensi data ke I. Kemudian yang keempat ada simpangan baku atau deviasi standar. Kadang juga orang bilang ini standar deviasi, jadi sama saja. Merupakan akar dari jumlah kuadrat deviasi dibagi banyaknya data. Simpangan baku sering dilambangkan dengan S. Untuk rumus simpangan baku ini ada dua juga, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk simpangan baku data tunggal rumusnya S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N. Kalau rumus simpangan baku untuk data kelompok yaitu S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang X bar kuadrat dibagi dengan FI. Dengan keterangan S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke I, X bar sama dengan rataan hitung, N sama dengan banyaknya data, FI sama dengan frekuensi data ke I. Kemudian lanjut kepada contoh soal data tunggal. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku dari data 4, 5, 6, 7, 8, 6. Pertama-tama kita cari dulu rataannya. Sama dengan 4
kemudian kita bagi 6 sama dengan 6. Langsung saja kita cari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan tadi. SR sama dengan sigma XI dikurang X bar dibagi dengan N sama dengan 4 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 7 dikurang 6 ditambah 8 dikurang 6 ditambah 6 dikurang 6, kemudian kita bagi dengan 6 sama dengan 1. Lanjut kita cari ragamnya sesuai rumus yang tadi juga, yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang dengan X bar kuadrat dibagi dengan N sama dengan 4 dikurang 6 kuadrat ditambah 5 dikurang 6 kuadrat ditambah 6 dikurang 6 kuadrat ditambah 7 dikurang 6 kuadrat ditambah 8 dikurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat dibagi dengan 6 sama dengan 1,67. Kemudian kita cari simpangan bakunya menggunakan rumus yang tadi juga, yaitu S sama dengan akar 1,67 sama dengan 1,29. Kemudian lanjut, di sini ada contoh soal data kelompok. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Nah, di sini di dalam tabel sudah ada interval dan frekuensi, di mana interval 21 sampai 25 frekuensinya 2, interval 26 sampai 30 frekuensinya 8, interval 31 sampai 35 frekuensinya 9, interval 36 sampai 40 frekuensinya 6, interval 41 sampai 45 frekuensinya 3, kemudian interval 46 sampai 50 frekuensinya 2. Nah, langsung saja kita lakukan penyelesaiannya. Yang pertama, dari tabel distribusi frekuensi yang ada, di sini kita kembangkan. Nah, di sini ada interval dan FI. Kemudian kita ambil nilai tengah dari interval atau XI. Kemudian berikutnya kita kalikan FI dikalikan XI. Kemudian di sampingnya adalah harga dari nilai XI dikurang X bar. Kemudian di kolom berikutnya kita kuadratkan. Kemudian di kolom terakhir kita kalikan antara FI dengan XI dikurang X bar kuadrat. Nah, kita lihat di kolom XI untuk interval yang pertama, yaitu 21 sampai 25. Hasilnya adalah 23, yaitu 21 ditambah 25 kemudian dibagi 2 dan seterusnya, sehingga pada kolom XI sudah ada hasilnya sesuai dengan nilai tengah intervalnya. Nah, kalau kolom FI itu sendiri tadi ada di soal, kemudian pada kolom FI XI ini merupakan perkalian antara FI dan XI. Jadi kita kalikan, contohnya 23 dikali 2 sama dengan 46. Kemudian pada kolom XI dikurang X bar. Nah, untuk XI ini adalah 23 dan X barnya adalah rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu adalah 34. Untuk rata-ratanya itu FI dikali XI dibagi dengan jumlah FI. Kemudian untuk kolom XI dikurang X bar itu kita kurangkan antara XI dengan X bar. Misalnya 23 dikurang 34 sama dengan negatif 11. Kemudian pada kolom XI dikurang X bar kuadrat itu sisa kita kuadratkan saja nilai-nilai yang ada pada kolom XI dikurang dengan X bar. Nah, untuk kolom terakhir yaitu FI dikalikan dengan XI dikurang X bar kuadrat. Jadi, nilai yang ada pada kolom XI dikurang X bar kuadrat ini kita kalikan lagi dengan nilai pada kolom FI. Misalnya 120
1 dikali 2 sama dengan 242 dan seterusnya. Kemudian jumlah dari nilai kolom FI dikali XI dikurang X bar kuadrat adalah 1270. Nah, kalau kita sudah memperoleh jumlahnya, maka kita bisa menentukan sipangan bakunya, yaitu S sama dengan akar 1270 dibagi 30 sama dengan akar 42,33 sama dengan 6,51. Akar dari jumlah FI dikali XI dikurang X bar kuadrat ini dibagi dengan jumlah FI.